Selamat datang kembali. Oke, hari ini kita bakal ngobrolin satu periode sejarah yang, wah, keren banget. Renaissance Italia. Kita mau coba gali lebih dalam nih. Gimana hukum, sastra, sama gagasan kebebasan libertas itu kayak lahir kembali di zaman ini. Kita pakai acuan bab 5 dari materi sumber yang Anda bagikan ya. Coba deh bayangin sebentar, Anda lagi jalan-jalan di Florence tahun 1505-an gitu. Dalam beberapa hari bisa aja ketemu Leonardo da Vinci, terus besoknya ketemu Rafael. Lusa ketemu Michelangelo sama Botticelli juga. Gila kan, jenius semua ngumpul di situ. Nah, jadi misi kita sekarang nih, kita mau bongkar kenapa sih periode abad 14 sampai 16 ini kok penting banget gitu. Gimana caranya ide-ide Yunani Romawi kuno bisa hidup lagi? Terus apa sih percikan api yang bikin perubahan besar di Eropa? Yuk kita telusuri bareng. Tentu. Tapi, penting juga buat diingat ya, Renaissance ini nggak ujuk-ujuk muncul gitu aja loh. Ada fondasi, ada pengaruh dari luar Eropa juga yang ikut ngebentuk. Misalnya nih, cerita-cerita dari Marco Polo soal kemajuan di Cina zaman dinasti Song ya, meskipun mungkin agak dilebih-lebihkan dikit kali ya. Itu bikin orang Eropa jadi penasaran, jadi ambisius juga. Oh gitu ya. Iya, mereka dengar soal kapal gede, teknologi canggih. Nah, itu ikut dorong inovasi maritim di Eropa sendiri. Dan satu lagi yang krusial banget, ini warisan intelektual dari dunia Islam. Banyak loh pengetahuan Yunani Romawi kuno yang malah diselamatkan dan dikembangin di dunia Arab pas Eropa Barat lagi, gelap. Lewat mana masuknya itu? Ya, lewat jalur dagang, terus penaklukan kembali wilayah kayak Spanyol gitu. Karya Aristoteles, Averroes, ilmuwan lain, itu ditemukan lagi. Ada loh gerakan penerjemahan gede-gedean di Toledo, Spanyol, mirip kayak di Baghdad zaman Abbasiyah dulu. Nah, itu yang buka akses Eropa ke harta karun ilmu ini. Oke, jadi ada pengaruh global ya. Terus kondisi di Eropa sendiri waktu itu gimana? Katanya bukan satu kerajaan gede gitu ya? Wah, jauh dari itu. Eropa waktu itu pecah banget. Kayak ribuan unit politik kecil-kecil. Kerajaan seuprit, kadipaten, kota merdeka, wilayah punya gereja, mirip Yunani kuno lah. Ada sumber yang bilang mungkin sampai 1.000 entitas politik loh. 1.000? Banyak banget. Iya, jadi nggak ada satu kekuatan yang dominan banget gitu. Malah ada persaingan ketat, terutama antara paus di Roma sama kaisar Romawi Suci. Dua kekuatan besar ini sering banget konflik. Nah, persaingan di atas gitu, efeknya ke bawah gimana dong? Nah, uniknya justru di situ. Persaingan paus lawan kaisar ini malah bikin ada celah. Kota-kota atau penguasa lokal yang pinter, mereka bisa manfaatin konflik ini buat nego kemandirian mereka. Oh, jadi diadu gitu ya? Semacam itulah. Bisa main mata ke paus, bisa ke kaisar, mana yang nguntungin. Nah, ini ngasih ruang buat tumbuh otonomi lokal, terutama di Italia Utara. Menarik banget. Terus di tengah situasi politik yang kayak gitu, katanya ada penemuan penting soal hukum ya, yang dampaknya gede banget. Betul sekali. Ini nih, salah satu pilar Renaissance yang penting banget, tapi sering kelewat. Jadi, sekitar tahun 1070-an, di Italia Utara ditemuin lagi naskah hukum Romawi kuno yang sistematis banget, namanya Digesta Justinian. Ini kayak nyulut revolusi hukum. Revolusi hukum. Emangnya hukum sebelumnya kayak gimana sih? Kok sampai dibilang revolusi? Ya, sebelumnya itu hukum di Eropa campur aduk banget. Kebanyakan hukum adat lokal yang sering gak nyambung satu sama lain, kadang malah bertentangan. Nah, penemuan di Gesta ini, plus kebutuhan buat negasin klaim dalam persaingan Paus Kaisar tadi, itu mendorong lahirnya sistem hukum yang jauh lebih rapih. Muncul deh hukum gereja, hukum kanon, hukum kerajaan, hukum feodal, hukum perkotaan yang lebih jelas aturannya. Oke. Terus yang menarik juga, ada hukum dagang, namanya Lex Mercatoria. Semacam aturan main buat bisnis lintas batas gitu. Itu malah dikembangin sama pedagangnya sendiri loh. Wah, keren juga ya pedagangnya. Iya. Dan yang paling fundamental dari revolusi hukum ini, muncul gagasan kuat kalau penguasa itu juga harus tunduk sama hukum. Wah, ini ide radikal banget buat zaman itu. Magna Carta di Inggris tahun 1215 itu contoh paling terkenal. Tapi semangat kayak gitu muncul di tempat lain juga. Intinya, hukum mulai dilihat sebagai sesuatu yang rasional, yang ngikat semua orang, termasuk raja. Hukum yang lebih pasti ini pasti bantu banget para pedagang ya. Tadi kan disebut Lex Mercatoria.
Nah, kota-kota dagang di Italia Utara kayak Florence, Venice, Genoa itu kan jadi pusatnya ekonomi Eropa banget. Tepat sekali. Mereka itu jantungnya perdagangan Eropa, nyambungin ke Timur Tengah, ke Asia. Mereka juga berhasil dapat otonomi yang lumayan gede dari kekaisaran. Salah satu contohnya pas Liga Lombard ngalahin Kaisar Frederick Barbarossa di Legnano tahun 1176. Itu kemenangan penting. Kekayaan mereka cuma karena lokasi aja atau ada lainnya? Nggak cuma lokasi, mereka juga inovatif banget di bidang finansial. Untuk ukuran zaman itu ya, canggih deh. Inovasi gimana tuh contohnya? Mereka ngembangin pembukuan berpasangan, double entry bookkeeping itu loh, biar catatan keuangannya lebih akurat. Terus ada cikal bakal perusahaan saham gabungan, ada asuransi buat ngelindungin kapal sama barang dagangan, ada surat wesel, jadi transaksi jarak jauh nggak perlu bawa duit tunai banyak-banyak, aman kan? Wah, udah kayak sekarang aja ya. Mirip-mirip lah. Bahkan ada pasar valuta asing yang teratur. Banyak istilah bisnis kita sekarang itu akarnya dari sana loh. Terus, pengaruh pedagang Arab juga penting, termasuk adopsi sistem angka Hindu Arab. Tahu kan, yang dipopulerin Fibonacci lewat bukunya Liber Abaci? Itu jauh lebih praktis buat ngitung bisnis dibanding angka Romawi yang ribet. Iya. Kebayang sih. Nah, seiring kota-kota ini makin maju dan kaya, muncul nih kelompok intelektual baru yang kita kenal sebagai kaum humanis. Siapa sih mereka ini sebenarnya, perangnya apa? Jadi gini, mereka ini para cendekiawan, penulis, pemikir, yang mulai banyak muncul di abad ke-14. Kan kota makin gede, administrasi makin kompleks, baik urusan sipil maupun gereja. Nah, jadi butuh banyak orang terpelajar yang ngerti hukum, retorika, seni ngomong sama nulis yang efektif itu loh, sama sejarah. Jadi kayak kebutuhan zaman gitu ya? Iya, tingkat melek huruf juga naik drastis, terutama di kota-kota Italia. Terus orang-orang kaya, para elit, mulai banyak yang jadi patron, ngasih dana buat seni sama ilmu pengetahuan. Tumbuh subur deh jadinya. Nah, tokoh sentralnya itu sering disebut Petrarch. Dia ini bisa dibilang terobsesi banget sama kehebatan peradaban Yunani Romawi kuno. Dia keliling Eropa, nyari-nyari manuskrip klasik yang udah lama terlupakan di perpustakaan biara. Oh, jadi dia kayak detektif sejarah gitu ya? Haha, bisa dibilang gitu. Penemuannya atas surat-surat pribadi Cicero, misalnya, itu ngebuka mata banyak orang. Cicero jadi kelihatan lebih manusiawi. Bukan cuma orator hebat, tapi juga punya perasaan, punya pemikiran pribadi. Nah, ini bikin orang jadi tertarik lagi sama sejarah, sastra klasik, dan juga sama diri manusia sebagai individu. Fokusnya mulai ke situ. Soal individualitas ini menarik banget. Apa bisa dibilang Renaissance ini lahirnya individu modern kayak yang kita kenal sekarang? Ini agak jadi perdebatan sih di kalangan sejarawan. Tapi memang ada pergeseran fokus yang lumayan signifikan. Kalau di abad pertengahan kan orang lebih lihat diri sebagai bagian dari kelompok keluarga, serikat kerja, umat gitu ya. Nah, di era Renaissance ini mulai muncul penekanan pada potensi diri, ambisi pribadi, keunikan masing-masing orang. Kelihatannya dari mana tuh pergeseran fokusnya? Iya, dari tulisan-tulisan Petrarch tadi yang personal banget, terus mulai banyak orang nulis buku harian, autobiografi, surat menyurat juga jadi lebih terbuka, ngomongin perasaan, pemikiran. Filsuf kayak Alberti bahkan bilang manusia itu bisa melakukan apa aja kalau mereka mau. Ada semacam optimisme gitu soal kemampuan manusia. Jadi persaingan bukan cuma perang lagi ya? Betul. Persaingan buat meraih kemuliaan, gloria istilahnya. Gak cuma di medan perang. Bisa juga lewat bikin karya seni yang hebat, nulis buku bagus, atau sukses jadi pengusaha kaya. Tapi ya tentu aja, ini bukan berarti masyarakatnya langsung jadi setara ya. Hierarki masih kuat banget. Dan kebebasan individu ini ya utamanya dinikmatin sama kaum elit, terutama laki-laki. Oke. Nah, sering banget nih kalau kita ngomongin Renaissance, satu kota yang selalu disebut-sebut itu Florence. Kenapa sih Florence ini jadi pusatnya banget? Apa yang bikin dia spesial? Florence ini emang spesial sih. Secara teori nih ya, dia itu republik, bukan kerajaan. Jadi ada semacam rasa keterlibatan warga gitu dalam politik. Meskipun ya praktiknya sering dimanipulasi juga sama keluarga-keluarga kaya kayak Medici. Oh, jadi nggak sepenuhnya demokratis juga ya? Ya belum lah, tapi beda sama kerajaan. Terus kekayaannya itu luar biasa.
terutama dari industri tekstil wool kualitas tinggi, sama jaringan perbankan mereka yang udah mendunia. Bank Medici itu bahkan jadi banknya Paus loh. Kota ini juga tangguh banget. Pernah kena wabah hitam, separuh lebih penduduknya meninggal, tapi bisa bangkit lagi. Terus sering menang perang lawan musuh yang lebih kuat. Kemenangan ini sering dibingkai pakai retorika pembelaan libertas atau kebebasan republik. Yang ngomongin ini biasanya para kanseler humanis kayak Coluccio Salutati sama Leonardo Bruni. Mereka pakai warisan Romawi buat bakar semangat patriotisme orang Florence. Keren juga ya, pakai sejarah buat politik. Iya. Ditambah lagi, ada sarjana dari Bizantium kayak Manuel Chrysoloras datang ngajarin lagi bahasa Yunani. Wah, ini buka akses langsung ke karya-karya Plato dan filsuf Yunani lainnya. Makin kaya deh pemikiran di sana. Jadi, kalau kita coba rangkum nih, nilai-nilai utama yang dijunjung tinggi di era Renaissance Italia ini apa aja? Kan fokus kita tadi hukum, sastra, dan libertas. Ya, libertas atau kebebasan itu jadi kata kunci penting banget. Bisa berarti kebebasan kota dari dominasi asing, bisa juga paling nggak secara ideal ya, kebebasan individu buat mikir dan berkarya. Tokoh kayak Petrarch, terus nanti Erasmus dari Rotterdam, itu getol banget bela kebebasan intelektual. Terus ada juga perubahan pandangan soal kekayaan sama perdagangan. Kalau sebelumnya sering dianggap kotor atau gimana gitu, nah para humanis ini mulai muji-muji aktivitas ekonomi, dianggap bermanfaat, bahkan mulia, karena bisa bikin kota megah, bisa dukung seni. Tapi kebebasan dan kemuliaan ini ada batasannya juga kan ya? Nggak buat semua orang. Tentu saja, inklusivitasnya terbatas banget. Posisi perempuan misalnya, ya umumnya masih sangat dikekang di urusan rumah tangga aja. Meskipun begitu, mulai muncul sih suara-suara perintis kayak Christine de Pizan di Prancis atau Laura Cereta di Italia. Mereka nulis buat perjuangin hak perempuan dapat pendidikan, ikut mikir juga. Jadi, ya ada idealisme, tapi praktiknya kompleks, banyak kontradiksinya. Oke. Kita udah bahas hukum, pemikiran humanis, konsep kebebasan. Tapi rasanya belum afdol nih kalau nggak ngomongin ledakan seni yang identik banget sama Renaissance. Wah, iya dong. Seni itu jadi bagian vital banget dari Renaissance. Bukan cuma ekspresi budaya, tapi juga bagian dari ekonomi dan ajang adu gengsi. Patronase seni. Jadi orang kaya atau penguasa ngasih dana buat seniman, itu jadi ajang persaingan para elit. Keluarga kaya, penguasa kota, bahkan paus di Roma, itu lomba-lombaan danain karya termega. Buat apa? Ya buat simbol status, simbol kekuasaan mereka. Jadi seniman zaman itu kayak pekerja kontrak gitu aja dong nurutin pesanan patron? Awalnya mungkin agak gitu ya. Mereka kerja di bengkel, namanya bottega. Ada sistem magang, kontraknya rinci banget. Soal bahan, ukuran, subjek lukisannya apa. Tapi seiring waktu, muncul kesadaran diri dan kebanggaan seniman yang luar biasa. Oh, jadi statusnya naik ya? Banget. Sosok kayak Michelangelo itu sampai dijuluki Il Divino, yang ilahi. Gila kan? Ada pergeseran status seniman dari cuma sekedar pengrajin, jadi dianggap jenius kreatif. Nah, pelukis kayak Giotto di awal abad ke-14, itu udah mulai dobrak pakem gaya Bizantium yang kaku, yang gitu-gitu aja. Dia mulai ngelukis figur yang lebih bervolume, nunjukin emosi, jadi kerasa lebih hidup, lebih manusiawi. Nah, ini awal dari revolusi seni Renaissance. Iya. Rasanya pas puncak Renaissance itu ada semacam optimisme baru gitu ya. Perasaan kalau Eropa mulai bisa nyamain, bahkan mungkin ngalahin peradaban kuno yang mereka kagumi banget itu. Benar banget. Ada rasa percaya diri yang tumbuh pesat. Alberti itu sampai kagum lihat kubah katedral Florence bikinan Brunelleschi. Dia ngerasa itu udah ngalahin kehebatan arsitektur Romawi kuno. Terus ahli anatomi Vesalius, dia berani otopsi mayat langsung padahal sebelumnya tabu banget. Dia nemuin detail tubuh manusia yang gak diketahui sama Galen, dokter Yunani legendaris itu. Jadi mereka mulai berani ngoreksi yang lama ya? Persis. Dan ada 3 penemuan besar nih yang sering disebut sebagai pendorong perubahan masif. Meskipun akarnya mungkin bisa dilacak ke China ya, tapi dikembangin dan dampaknya meledak banget di Eropa. Pertama, mesin cetak huruf lepas, Gutenberg, sekitar tahun 1440-an. Ini revolusi informasi total. Buku jadi jauh lebih murah dan cepat diproduksi. Bayangin aja,
Dalam 50 tahun setelah Gutenberg, jumlah buku yang dicetak itu mungkin lebih banyak daripada yang disalin pakai tangan selama 1000 tahun sebelumnya. Gila kan penyebarannya? Kertas juga udah lebih banyak tersedia, teknologinya kan dipelajari Eropa dari dunia Arab. Wah, iya benar. Itu ngubah segalanya pasti. Terus yang kedua? Kedua, kompas. Alat navigasi ini, yang teknologinya juga kemungkinan datang dari timur, bikin pelayaran laut lepas jadi lebih akurat. Gak cuma ngandelin bintang atau garis pantai lagi. Nah, ini yang buka jalan buat era penjelajahan samudra. Oke. Yang ketiga? Ketiga, bubuk mesiu. Penggunaannya dalam artileri, terutama meriam, itu ngubah total cara perang. Kastil-kastil feodal yang tadinya kokoh banget, jadi gampang dihancurin. Dominasi kesatria berkuda juga mulai pudar. Nah, ini ikut memperkuat kekuasaan negara-negara monarki yang punya duit buat beli atau bikin teknologi militer baru ini. Kompas dan kemajuan navigasi tadi kan membawa kita ke era penjelajahan. Itu konsekuensinya gede banget ya. Gede banget. Pelayaran Vasco da Gama ke India, Columbus ke Amerika, itu kan ngebuka rute laut baru, nyambungin dunia dengan cara yang belum pernah ada sebelumnya. Pusat ekonomi dunia pelan-pelan geser dari Mediterania ke Atlantik. Ironisnya, ini malah ikut ngerugiin kota-kota Italia yang ngawalin Renaissance tadi. Wah, iya juga ya. Tapi bukan cuman itu kan konsekuensinya. Betul. Era ini juga punya sisi gelap yang, mengerikan banget. Ekspansi perbudakan dalam skala masif. Penduduk asli Amerika itu dieksploitasi habis-habisan, terus jutaan orang Afrika diculik, dipaksa nyebrang Atlantik dalam kondisi yang brutal banget buat dijadiin budak di Amerika. Ironis banget ya. Di tengah perayaan potensi manusia oleh kaum humanis, malah terjadi dehumanisasi besar-besaran kayak gitu. Benar, sangat ironis. Tapi, ada ironi lainnya lagi nih. Justru di tengah kekejaman itu, muncul juga perdebatan moral serius pertama di Eropa soal perbudakan. Terutama dari para pemikir mazhab Salamanca di Spanyol. Oh iya, mereka ngomong apa? Mereka pakai argumen hukum kodrat sama hak-hak individu warisan dari Cicero sama Aquinas yang dihidupin lagi sama humanisme buat ngeritik perlakuan kejam terhadap penduduk asli. Mereka mempertanyakan, ini perbudakan sebenarnya sah nggak sih secara moral? Ini nunjukin betapa kompleksnya warisan Renaissance itu. Ada sisi terang, ada sisi gelapnya. Sayangnya ya, masa keemasan Renaissance di Italia sendiri itu nggak bertahan selamanya kan? Apa sih yang bikin meredup gitu? Ya sayangnya gitu. Ada kombinasi beberapa faktor sih. Pertama, Italia itu jadi medan perang kekuatan besar Eropa. Perancis, Spanyol, Kekaisaran Romawi Suci. Dalam perang Italia yang panjang banget. Invasi asing ini jelas ngerusak stabilitas sama ekonomi. Jadi faktor eksternal ya? Ya. Terus kedua, ada instabilitas internal juga. Di Florence contohnya, pernah ada periode kekuasaan Savonarola yang fanatik banget, terus perebutan kekuasaan lagi sama keluarga Medici, diusir, balik lagi, sampai akhirnya Republik Florence benar-benar hancur dan diganti jadi kekuasaan adipati turun-temurun. Kebebasan republik yang dibanggain itu hilang deh. Ketiga, ada kejadian traumatis banget, kayak penjarahan Roma tahun 1527. Pasukan kekaisaran ngamuk, ngancurin kota, puluhan ribu orang tewas. Itu kayak pukulan telak buat semangat optimisme Renaissance. Waduh, ngeri juga ya. Banget. Terus keempat, ini juga penting, menguatnya intoleransi agama. Kan ada reformasi Protestan. Terus gereja Katolik merespon dengan kontra-reformasi. Suasananya jadi lebih kaku, lebih curigaan, inkuisisi diperkuat, gereja Katolik ngeluarin indeks buku terlarang, banyak karya humanis sama ilmuwan dilarang, pemikiran bebas jadi makin dibatasi. Kasus Galileo Galilei yang dipaksa narik kembali pandangan heliosentrisnya, itu jadi simbolnya lah era penindasan intelektual ini. Wah, jadi kayak pola di peradaban lain ya. Pas lagi krisis, cenderung jadi lebih tertutup, lebih curiga sama hal baru, nyari kambing hitam. Persis, pas lagi banyak ancaman, keterbukaan yang jadi kunci awal Renaissance, terbuka sama ide baru, sama perdagangan global, sama warisan klasik, toleransi, meskipun ya terbatas juga sih, itu jadi menyusut drastis. Diganti sama konflik, ketakutan, sensor, penguatan otoritas. Jadi, api Renaissance di Italia memang akhirnya meredup. Jadi kalau kita simpulkan nih ya, Renaissance Italia ini periode yang luar biasa kompleks, penuh kontradiksi banget.
Ada ledakan kreativitas yang dahsyat, perayaan potensi manusia, peletakan dasar buat hukum dan ekonomi modern kita. Tapi di sisi lain ada juga brutalitas, eksklusivitas, dan akhirnya malah jadi tertutup lagi. Tepat sekali. Keterbukaan awal, ditambah persaingan politik yang unik di Eropa, itu memungkinkan bunga Renaissance mekar pertama kali di Italia. Revolusi hukum ngasih fondasi, humanisme ngasih jiwa, libertas jadi idealnya. Tapi ya itu tadi, api itu ternyata rapuh. Ketika tekanan datang dari berbagai arah, api itu bisa padam. Namun, nah ini pertanyaannya, Apa tuh? apakah api Renaissance itu benar-benar padam total di Italia? Atau jangan-jangan, percikannya itu cuma terbang aja, ketiup angin perubahan, terus mungkin nyala lagi di tempat lain? Di tempat yang kondisi politik dan sosialnya mungkin lebih mendukung keterbukaan itu. Lebih lanjut. Oke deh, terima kasih banyak sudah menyimak pembahasan mendalam kita kali ini. Sampai jumpa di penelusuran berikutnya ya.